orang-orang baik itu bisa menginspirasi kita, menyentuh hati kita. Lawannya orang-orang yang buruk ya, yang jahat, kita paling gak suka dan kita jadi takut. Bahkan kalau kita pergi ke satu tempat yang asing, takut dijahati dan kita cenderung menghindar. Maka konsep hidup adalah berharap melakukan yang baik dan diperlakukan baik oleh siapapun. Tetapi apakah mudah menjadi orang baik? Apakah segampang yang kita inginkan menjadi orang baik? Apalagi kalau kita dituntut dari orang lain, harus begini, harus begitu sebagai orang baik. Kita jadi agak terpaksa kalau berbuat baik, banyak tuntutan. Maunya lahir dari diri kita. Ini berarti setiap kita berproses. Dalam usia bertambah setiap tahun, kita ternyata sedang menghadirkan kebaikan yang tidak sempurna, tapi berusaha. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini tidak hanya bicara tentang menjadi orang baik. Berharap hidup kita baik, sikap kita, pikiran kita, perkataan kita di depan banyak orang, bahkan untuk diri sendiri. Dalam keyakinan orang Kristen, kitab suci kita, seorang manusia hidupnya bukan hanya menjadi baik, tetapi menjadi benar. Benar. Baik dan benar satu paket sebagai orang beragama dan seorang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang baik itu mudah ditemui, tapi orang benar cukup sulit. Kenapa? Karena kita ingin berani berbuat baik supaya mendapat nama, dihormati, dihargai, dan dicintai. Tapi ketika kita harus berbuat benar, dan orang melihat kalau itu berdampak buruk sama orang lain yang gak suka sama kita, kadang gak semua orang berani bersikap benar. Maka kompromi, negosiasi. Kenapa? Karena orang benar banyak dibenci, gak disukai. Tapi orang baik banyak disukai. Maka ketika Yesus mati, dia pernah mengatakan, untuk orang baik banyak orang ingin membela. Tapi ketika untuk orang yang benar, gak satupun orang mau membelanya. Yesus orang benar, dia mati, coba lihat. Siapa dari para muridnya berani pasang badan? Atau bahkan umatnya yang selama itu mengikuti kemana Yesus pergi dalam penginjilan. Ada yang menawarkan diri. Pak prajurit, biar saya aja yang disalib, jangan Tuhanku. Nggak ada. Bahkan para pemuka agama, kepala prajurit, imam-imam, benci Yesus. Bukan sebagai Yesus orang yang baik. Dia orang baik. Tapi nggak suka karena dia orang benar. Kenapa? Karena Tuhan orang benar, maka Tuhan bagi mereka telah menelanjangi dosa-dosa para pemuka agama, imam-imam kepala, dan kelompok Yahudi tertentu. Karena Tuhan benar, dia berani menuding dan menunjuk kamu berdosa, kamu bertobat. Terutama kalimatnya, kamu itu seperti kuburan, putih bersih di luarnya, rapih, tapi dalamnya itu kotor, jijik, penuh tulang belulang. Itu Yesus, berani dia mengkritik. Kenapa dia berani? Karena dia orang benar, gak punya kepentingan apapun, ya, gak punya satu hal yang diharapkan dari orang lain. Intinya adalah mengatakan A, ya A, mengatakan B, ya B, tidak, iya, iya. Karena kebenaran itu mutlak bagi Yesus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk menjadi orang baik dan benar tentu saja menjadi pergumulan hidup orang beragama termasuk kita. Tapi pada kesempatan pagi ini dalam ibadah ini kita merenungkan kalau firman Allah mengajak kita untuk menjadi orang benar. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 11 dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Pada saat itu ada banyak orang sombong. Aku tuh bertakwa loh, rajin, ikuti ketentuan agama, ibadah-ibadah, perayaan-perayaan, berpuasa. Apa yang agama minta aku kerjakan. Aku orang yang saleh.
itu orang yang baik. Ya, lalu mereka menganggap mereka sudah menjadi orang yang benar. Tahan dulu. Mentaati firman Tuhan, mentaati hukum Taurat pada saat itu belum tentu menjadi orang benar. Kalau orang baik, iya, Anda baik, Anda saleh. Tapi ketika Anda melakukan kebaikan itu, melakukan hukum Taurat itu didasari oleh apa? Kalau itu kesombongan, maka apa yang terjadi? Anda bukan orang benar. Betul Anda orang baik, tapi di mata Allah Anda bukan orang benar. Justru kalaupun Anda berbuat baik, Anda melakukan hukum Taurat, maka Anda harus beriman dan orang yang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Dalam keyakinan seseorang, iman itu tidak hanya berbicara tentang memperlihatkan apa yang baik, tetapi memperlihatkan kepada siapa dia percaya dan menyerahkan hidupnya. Kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua, harapkan dan bukti. Untuk jujur aja, Bapak Ibu, nanti kita mati ya, dalam satu waktu tertentu yang Tuhan izinkan, semuanya mati. Kalau kita mati, kita mau ke surga tidak? Jawabnya pasti mau. Pertanyaannya, apa yang bikin yakin Anda? Apa yang membuat Anda yakin banget Anda masuk surga? Coba renungkan. Perbuatan baik Anda selama hidup Anda ditimbang-timbang, banyakkan kebaikan, Anda temukan itu dan yakin karena itu semua aku banyak berbuat baik, aku masuk surga. Sekalipun ada orang yang bilang, Pak Pendeta, aku ngitung-ngitung ya, sejak aku sadar, mungkin diingat di usia remaja sampai sekarang itu, aku itu banyak berbuat baik, berderma, aku mencintai kehidupan seperti yang Tuhan minta aku lakukan. Maka aku yakin karena itu aku masuk surga kalau aku mati. Monggo, silakan Anda pede, percaya diri untuk itu, nggak masalah. Karena jujur aja ada orang yang di usia tuanya, ketika dia mungkin sakit-sakitan, merasa lemah tubuhnya, usia nggak lama lagi, itu kadang dia kilas balik. Bapak Ibu Saudara selalu merenungkan, aku ini nek mati masuk surga apa tidak ya? Waduh, umurku sudah hampir di ujung tanduk. Seringkali tanpa Anda ketahui, mantu, cucu, ponakan, saudara-saudara yang bersangkutan itu menjadi pergumulan loh. Itu menjadi pikiran sendiri. Nah, kalau dia kilas balik ke belakang, masa mudanya, masa dewasanya, saat dia bekerja sebelum pensiun, orangnya jahat banget, belagu, songong, gak sopan sama orang, suka merendahkan, suka menjatuhkan orang karena jabatannya, karena prestis posisinya. Dia mikir, apa yang baik ya? Melihat kepada pasangannya, aku juga bukan orang yang baik sama mereka, atau pada anak keluarganya. Terkadang tanpa kita tahu, ya Bapak Ibu, seorang yang dalam usia tertentu dengan melihat kerapuhan dirinya, itu menjadi pergumulan soal masuk surga apa tidak ya? Kalau dia tidak, dia gelisah. Aduh Tuhan, gak yakin. Nah, ini. Betul bahwa kita perlu memperhatikan apa yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam kehidupan ini, betul. Tapi satu sisi bicara tentang surga, bicara tentang keselamatan yang dari Allah berikan buat kita, itu nggak bicara tentang apa yang kita bisa beli dengan perbuatan kita. Loh kenapa? Karena jujur Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang hebat tanpa cacat dan celah dalam satu hari saja. Selalu masih ditemui kita orang yang berdosa. Perkataan, pikiran, perasaan kita, sikap kita, bukan hanya kepada orang lain tapi kepada diri sendiri. Jikalau kamu tahu
bagaimana harus berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa, kata Yakobus. Saya selalu ingatkan poin ini. Allah ingin kita melakukan apa yang baik yang kita ketahui, tapi jujurnya kita seringkali menunda atau bahkan tidak mau melakukannya, dan firman Allah katakan dalam Yakobus itu dosa. Saya seringkali berkhotbah soal ini. Orang yang mungkin merasa sudah tua sekalipun, maaf, yang cuma di rumah saja, ruang gerak terbatas, apakah bebas dosa? Oh, tetap bisa berdosa. Kenapa? Karena Allah titipkan dalam pikiran Anda, pikiran kita, perasaan kita, sesuatu yang harus Anda lakukan di tempat itu, di suasana itu. Tapi seberapa banyak orang mau mengiyakan dan mengikuti dorongan keinginan dalam pikiran Anda, sesuatu yang baik saat itu untuk dilakukan. Ini ada orang karena ingin membela teman, dia rela tuh berbohong, tidak mau mengatakan yang benar. Mungkin dia bisa dipuji oleh temannya yang dibela, ya, dengan berbohong, tapi ada korban karena itu. Apakah dia orang yang kemudian merasa damai? Oh tidak. Pulang dari tempat itu, dalam hari-harinya dia akan dikejar-kejar oleh perasaan dan pikiran yang Tuhan katakan, harusnya engkau gak begitu tahu. Kenapa engkau begitu? Kamu gak melakukan apa yang kusuruh. Belalah yang benar, jangan bela yang salah. Ini mungkin temannya gak tahu itu pergumulan dia. Betapa banyak dia membela yang salah, tapi mengingkari yang benar. Dia bergumul. Kenapa? Karena Tuhan ingatkan, harusnya kau begini. Dan dia gelisah, tapi dia tutupi. Dia gak mau terbuka. Kenapa? Kalau gitu dia malu sama orang lain. Tapi Tuhan tahu Anda gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena dosa. Maka dosalah yang membuat manusia gelisah dalam kehidupannya. Maka saya pun merasakan dan mengalami sekian tahun kemudian, dalam satu peristiwa orang yang menjahati saya, dia mengatakan dalam satu kesempatan di telepon, Pak Pendeta, maafkan saya. Kalau saya ketemu Bapak, saya bersedia bersimpuh di kaki Bapak. Saya ingat-ingat apa ya kesalahan orang ini. Oh itu toh. Tapi 5 tahun berlalu, tidak mudah buat dia untuk menahan pergumulan kegelisahan, sampai harus dia mengatakan, Pak Pendeta, maafkan saya, sambil dia menangis. Ini seorang bapak ya, bukan seorang ibu. Seorang bapak, orang yang hebat, suaranya keras, lantang, kesannya pede. Tapi saat tertentu Tuhan katakan, kamu harus mengatakan yang benar. Dan dia mengatakan, minta maaf Pak Pendeta. Mungkin bukan sekarang, bukan besok atau lusa, tapi waktu ke depan dia akan bergumul soal kegelisahannya. Dan kiranya dia memenangkan untuk mengatakan kebenaran, tidak menyembunyikan. Ini jelas, ini jelas. Betapa kita bukan orang yang hebat tanpa dosa lalu meyakinkan bahwa aku pasti masuk sorga karena semua yang kulakukan. Tidak. Hanya orang yang benar karena iman. Karena iman. Dia yang bisa mengatakan, ya Allah, berkenanlah engkau membawaku ke sorga karena imanku kepada Yesus Kristus. Ini bukan untuk penghiburan bahwa akhirnya asik, gak usah mikirin dosa-dosaku, beriman aja, percaya aja, masuk sorga. Maka mulai sekarang teruskan aja yang tidak baik itu kulakukan, yang penting aku beriman, kan bisa masuk sorga. Ya gak gitu-gitu juga Pak, gak gitu Bu, non, Om. Justru di sini bagi firman Allah hendak mempertegas kesombongan seorang yang mengaku beragama, meyakini hidupnya masuk sorga karena perbuatan-perbuatan baiknya saja Tuhan gak suka. Kenapa? Berarti dia mengingkari kerapuhan dalam dirinya yang pada akhirnya harus diakui
ada banyak yang Allah titipkan dalam pikirannya, terutama dalam perasaannya, sesuatu yang baik itu untuk dilakukan, ternyata tidak dilakukan, itu dosa. Maka apa yang Allah inginkan setiap saat buat kita? Belajarlah terus terang. Apa yang Tuhan minta, coba kita lakukan. Gerakan-gerakan hati, gerakan-gerakan pikiran yang mendorong kita berbuat baik. Misalkan, kalau tiba-tiba ketemu seseorang, ada gerakan, sapalah dia, Anda sapa. Ada gerakan, salami dia, Anda salami. Ada gerakan, wah anak itu uangnya jatuh, tolong ambilkan uangnya, kasih ke anak itu. Jangan diambilkan, Anda simpan di kantong Anda. Ya, kalau Anda tahu ibu ini nggak bisa, Anda sebagai seorang wanita yang hebat, jabatan tertentu, bantu ibu ini. Jangan bilang, bodoh kau, gitu aja nggak bisa. Hatimu akan mengatakan, Tuhan bilang, bantu dia, bantu. Yang main organ, main musik, saya nggak tahu. Boleh tanya, siapa yang suruh kau main musik? Siapa yang suruh kau main musik? Orang tua. Terpaksa kah? Nggak terpaksa. Ini dia. Hal yang baik orang tua bilang, bro, main musik. Dia ikuti. Terpaksa? Enggak. Ini contoh hal yang baik. Mengikuti apa yang baik. Dan orang tua yang kasih tahu, lakukan yang baik, diikuti. Senang. Betul? Begitulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia sangat senang. Dan karena itu, mana ada orang tua yang senang menutup berkatnya buat anaknya? Ada enggak? Bapak mana yang ngasih ya kala jengking kepada anaknya yang minta roti? Dia akan kasih roti, bukan kala jengking. Dia akan kasih roti, bukan batu. Kita aja bisa paham itu. Maka konsep mengikuti apa yang Allah minta dengan keyakinan ini hal yang baik dan percaya walaupun rugi, walaupun mungkin harus berkorban, dan percaya tidak akan berugi terus atau hal yang buruk terjadi dalam hidupnya karena mengikuti yang Allah minta. Saya mau katakan itulah iman. Pengharapan karena dia percaya, bukan karena melihat. Dan kalau dibilang iman ya bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, membuat Anda percaya perkataan Tuhan itu nggak pernah bohong. Buktinya apa? Anda pegang omongan Tuhan. Kita aja suka pegang omongan orang. Pak, kata anaknya, Bapak kan janji mau traktir. Oh kapan? Bapak udah ngomong loh. Enggak Anak pegang omongan bapak loh, omongan orang tua, walaupun selintas dikejar tuh. Kenapa? Anak percaya betul omongan si bapaknya itu pasti dilakukan. Segitunya ya. Tapi bapaknya, itu bercanda. Lain kali akhirnya gak akan percaya sama bapaknya. Tapi Allah dapat dipercaya kapanpun dan dimanapun dalam situasi apapun. Walaupun mungkin sebentar kalimat dikatakan, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Dia percaya. Dan Tuhan tahu kita percaya itu. Dan dia berkati. Inilah yang membuat Abraham begitu yakin ketika dia tahu dia punya pergumulan, belum punya keturunan. Sementara Allah bicara berkat. Bagi Abraham, kalau aku mati, berkat itu gak ada artinya. Yang ku minta adalah berkat itu nampak dari keturunan. Tapi Tuhan bilang, lihat keluar dalam bacaan kita. Bintangnya banyak kan? Segitu banyaknya keturunanmu. Dan Abraham percaya. Percaya bukan cuma iya, tapi sepenuh hati meyakini. Yang ngomong ini orang benar, yakin aja. Yang ngomong ini adalah pribadi yang mulia, yakin aja dia tidak pernah salah dan tidak pernah melenceng akan janjinya. Itu iman Abraham. Maka Allah menyebutnya kebenaran. Hari ini
dalam ibadah ini, semua kita tentu bukan orang yang sempurna, bukan orang hebat. Tapi jangan abaikan hal kecil yang berdampak hebat buat kehidupan Anda. Kita bukan orang yang sempurna, tapi jangan abaikan hal yang sederhana yang bisa memproses Anda menjadi sempurna di mata Allah. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang sedang kita kerjakan, bergantunglah kepada kekuatan Allah yang kita imani. Apa yang kita sedang usahakan, berserahlah kepada Allah yang dapat dipegang. Ini penting. Kenapa? Karena ada banyak kita hanya berbuat berdasarkan logika, hitungan kita, dan hikmat manusia. Di luar itu, jujur, ada godaan, yaitu keraguan-raguan, khawatir, dan tidak percaya kepada Tuhan. Perhatikan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang mampu Anda lakukan, itu membuat Anda berlogika Allah akan mampu. Tapi dalam hidup ini saat Anda nggak bisa mengerjakan yang Anda sangat menyerah, tak lagi sanggup, give up, Anda akan bilang Allah pun give up. Hati-hati. Kalau hari ini di antara Bapak Ibu ternyata berpikir, nggak usah ngomongin Tuhan Pak Pendeta, aku udah nggak percaya. Kenapa? Hidupku tidak lebih baik ketika aku berdoa atau menjadi orang Kristen. Hidupku begitu rapuh. Aku bukan apa-apa. Aku tidak berdaya. Aku merasa diriku gak berharga. Dan orang lain setuju akan hal itu. Jadi gak usah ngomong Tuhan, buat apa? Aku cuma nunggu mati. Bapak Ibu, kenapa ada orang bunuh diri? Salah satunya karena itu. Ketika melihat lingkungan hidupnya gak mensupport dirinya, atau dirinya pun membenarkan ketidakberdayaannya itu, dia berpikir, buat apa lagi hidup? Jadi jangan bilang gini ya, ada orang yang bunuh diri, wah dia mah gak punya iman. Atau ada orang yang punya gangguan mental, Anda bilang, dia mah gak beriman, gak rohani. Shh. Jangan menghakimi. Anda tahu betapa rapuhnya tubuh kita. Bahkan mental kita pun sampai sakit, gak cuma fisik yang sakit Bapak Ibu. Karena apa? Karena pergumulan hidup Anda, hidup sekitar kita. Yang kita tahu gak seperti yang kita inginkan. Bahkan saya mau katakan, Tuhan yang Anda yakini, Anda berpikir gak melakukan yang Anda minta dalam doa-doa Anda. Di sini kita akan mengatakan, lalu saya mau berharap kepada siapa? Karena nggak ada, ya udah aku bunuh diri atau mengisolasi diri, menutup diri dari komunitas, nggak mau keluar rumah, di dalam kamar aja. Ini kenyataan loh Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini firman Allah memberitahu kepada semua kita, apapun yang sedang kita perjuangkan, sekecil apapun usaha kita, yakinlah masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan. Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu juga Tuhan Allahnya kita hari ini. Dia yang mengutus Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Lalu Anda bertanya, Pak Pendeta, aku udah berdoa, tapi gak ada perubahan. Saudara, tanya dalam diri Anda, dalam hidup Anda pribadi, siapa orang yang paling Anda kenal sampai hari ini? Siapa? Atau yang mengenal Anda, ada gak? Mungkin yang bilang, mamaku, papaku, atau anakku, atau pasanganku, itu yang paling kenal aku, dan aku mengenal dia. Berarti masih ada orang yang bisa mengenal Anda kan?
Dan masih ada yang bisa Anda buat, yaitu mengenal orang lain kan. Ada ikatan emosi dalam kebersamaan kan. Dan jangan Anda katakan Tuhan tidak mau membuka diri mengenal Anda dan saya. Maka dia bilang, saya selalu katakan firman yang mengatakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Perhatikan, letih lesu dan apa dibilang? Berbeban berat. Berapa kilo? Seberat Anda nggak bisa mengangkatnya. Untuk orang-orang yang seperti itu, Yesus bilang, datang, aku mengenalmu dan kenalah aku. Ini iman. Maka orang yang benar hidup karena iman, orang yang mau masuk di dalam pengenalan akan Yesus. Kalau bicara pengenalan, bukan adalah seolah-olah semua kemauan Anda dipenuhi. Kalau Anda bicara, oh kalau Tuhan mengenal saya, berarti dia tahu kebutuhan saya, dikasih terus dong. Emang Tuhan teh budak kita. Ini doa kita doa seperti Tuhan kepada hamba, nyuruh mulu. Tuhan, tolong ini, tolong itu, please lah, segera. Siap bos. Tuhan kita buat begitu. Geran Tuhan bilang, bos gantian, hari Minggu kebaktian. Cicing lah ulah gandeng, capek nih, tidur dulu ngantuk. Salah. Doa kita menjadi memperalat Tuhan. Tidak. Apakah Anda suka atas nama mengenal dan dikenal? Pacar Anda misalkan, suruh Anda terus. Untung masih pacaran, bisa putus. Nah kalau suami istri, mau cerai, liar. Gimana caranya? Susah. Tapi ya kadang bisa juga gitu ya. Kalau nggak tahan, disuruh wae. Kalau mau nikah, jangan sama saya. Oh, sama orang yang bisa disuruh-suruh. Misalkan, ini. Ada mindset yang salah soal beriman. Soal mengenal Allah. Betul, Allah bilang, mintalah, akan ku kasih. Ketoklah, akan ku buka. Carilah, akan kau dapat. Tapi bukan atas nama sebuah kesombongan Anda melakukan itu semua. Tuhan bukan budak Anda. Malah yang budak siapa? Siapa yang budak sebenarnya? Bapak Ibu, Anda dan saya budaknya Tuhan, hamba Tuhan. Jadi kalau bicara pendeta itu hamba Tuhan, saya nggak mau. Pendeta ya hamba Tuhan, tapi warga jemaat juga hamba-hambanya Tuhan. Kita sama-sama hambanya Tuhan. Jadi budak-budaknya Tuhan. Berarti apa artinya? Kita nggak punya hak untuk mengatur Tuhan. Yang ada kita diatur Tuhan. Maka doanya nggak harus minta-minta. Adanya doanya adalah kesiapan kita melakukan yang Tuhan minta. Itu kan kita hamba. Coba tolong kasih persembahan. Siap Tuhan. Sekarang? Ya sekarang. Nggak tahun depan? Nggak, sekarang. Lakukan. Tuhan bilang, jemaat Garut butuh ini. Kamu kan punya harta banyak. Kasihlah buat jemaatmu itu. Sekarang? Iya sekarang. Siap Tuhan. Kan enak. Maka doanya apa? Tuhan terima kasih. Engkau izinkan aku melakukan yang kau minta. Itu doanya. Jangan setiap kali doa Tuhan, 5 kali lebaran, 5 kali Natal, doa ini belum kau kabulkan. Mau berapa kali lagi lebaran dan Natal Tuhan? Enggak itu. Kalau bicara apa yang kita inginkan, banyak. Kalau bicara apa yang kita ingin Tuhan kabulkan, banyak. Tapi bicara apa yang Anda bisa penuhi, apa yang Tuhan minta, ada berapa? Ada berapa? Hai pemuda remaja, di masa mudamu ada di mana kalian misalkan?
Saya tegas mengatakan, di mana kalian di saat muda kalian? Di gereja? Di persekutuan gereja? Hai remaja, di mana kalian di masa remaja? Di gereja, persekutuan remaja, atau di tempat lain? Ada masa yang kosong, maka maaf saya harus katakan. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara, ada banyak anak-anak kita akhirnya pindah keyakinan, meninggalkan iman kepada Yesus. Betul? Salah siapa? Bukan salah orang tua lah, Pak Pendeta, kan dia bebas memilih. Ya udah, salah anak itulah kira-kira. Kenapa salah anak itu? Karena dia tidak mau memilih Tuhan, mengikuti yang Allah minta di usia remaja dan pemudanya, bersekutu bersama rekan-rekan seiman di gereja. Maka yang dia buka adalah iman orang lain, dan dia ikut ke sana. Iman Kristen dia tinggalkan. Orang tua nangis sejadi-jadinya. Ini pikirkan apa yang Tuhan minta, yang sudah kita ikuti, yang sudah kita turuti. Itu doa kita, itu isi doa kita, sehingga doa kita adalah, Tuhan terima kasih Engkau izinkan aku melakukan hal-hal baik di usiaku saat ini. Maka maaf ya Bapak Ibu, nggak selalu doa itu minta. Sekalipun sakit, sekalipun punya masalah, doa itu bisa berterima kasih di saat kita punya masalah ataupun sedang sakit. Misalkan sakit, saya selalu mengulang-ulang ini. Tuhan, aku sedang sakit, tapi terima kasih dengan sakitku ini aku masih bisa melakukan hal baik kepada orang tuaku, kepada temanku, kepada adikku, dan orang lain di saat aku sakit di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Itu doa. Itu doa. Doa. Lagi sakit? Lagi sakit. Lah, kenapa nggak minta, Tuhan, aku sudah sakit berhari-hari, tolong sembuhkan aku. Saking mintanya cuman doa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Dia lupa mandi, dia lupa makan, dia lupa menyapa orang dengan baik, dia lupa tersenyum, yang ada sewot, kesel sama orang lain. Ini iman berarti bicara tentang mengenal Tuhan, dan itu berarti apa yang Allah minta, yakinlah dia nggak pernah salah menyuruh Anda. Dia nggak pernah salah menaruh berkatnya kepada Anda. Terima saja, ikuti saja, karena dia Tuhan Anda dan Tuhan kita. Amin. Maka itu berarti Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Loh, kok nggak boleh khawatir? Karena kamu beriman kepada aku. Jangan gelisah. Loh, kok nggak boleh gelisah? Karena kamu beriman kepada aku. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Loh, kenapa? Kenapa nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh gelisah dalam hidup ini? Karena kamu beriman kepada Tuhan dan bukan kepada dunia atau mamon, uang, materi, aset dalam hidupmu ini. Jadi kalau Tuhan bilang jangan takut, dia bukan asal ngomong. Bu, jangan khawatir. Oh, si bapak asal kalau ngomong kayak nggak tahu aja. Jangan khawatir bu. Siapa yang ngomong nih? Aku Tuhanmu. Tuhan. Tuhan, kan aku manusia, aku bukan engkau. Wajar dong aku khawatir dan takut. Iya, silakan. Tapi engkau percaya sama aku kan? Engkau beriman kepadaku kan? Maka mari hari ini, jangan cari alasan membenarkan kerapuhan Anda untuk Anda meninggalkan iman dan mengabaikan Tuhan. Tetapi hari ini firman Allah mengajak kita, karena kita belajar beriman, kenalah Tuhan, datanglah kepada Dia, biarkan kita mengenal Dia, apa maunya untuk kita lakukan dengan sepenuh kasih kita kepada Dia. Next apa? Lakukan dulu. Ya, next apa? Sabar. Buru-buru amat sih. Emang mau kemana? Udah mau mati? Kan belum. Hari esok teh punya susahnya sendiri, tahu kata Yesus. Jadi hari ini aja yang kau syukuri, hari ini aja yang kau jalankan dan kau pikirkan. Hari ini aja berikan tanganmu Tuhan pakai, berikan akal budimu Tuhan pakai. Datang sama Dia, ikuti gerakan yang Allah minta di tengah persoalan Anda, dan imanmu membuat Anda yakin. Bahkan kalau Anda tahu saya orang berdosa Tuhan, dan Anda merasa udah mau mati,
udah mau mati begitu, iman Anda mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Bukan karena hebat aku datang kepadamu, masuk ke sorga, tapi karena kemurahanmu. Iman kepada engkaulah layakan aku menghadapmu. Plek. So mati dia. Kita tanya, kemana tuh orang? Ke sorga kah? Imannya menghantar ke tempat yang Allah sediakan. Amin. Maka sekalipun sudah tua, sudah nggak berdaya dalam hitungan fisik atau nggak punya kemampuan lebih, tetap kerjakan apa yang Tuhan bisikkan kepada Anda. Terlebih yang masih hebat melayani sebagai penatua, majelis, komisi, aktivis, lebih Tuhan katakan banyak hal listnya. Lakukan semua ini dan kita katakan, Tuhan, ajarku melakukan semua yang kau minta dengan imanku dan dengan segenap kasihku, dan terimalah sebagai persembahanku. Setelah itu next apa? Anda akan damai sejahtera. Amin. Anda akan tenang. Amin. Anda akan jernih berpikir akan kehidupan ini. Anda akan menikmati waktu-waktu yang berjalan. Gelisah ada nggak? Nggak ada. Dalam nama Yesus tidak ada. Khawatir ada nggak? Tidak ada dalam nama Yesus. Takut ada nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena fokus Anda adalah memberi diri. Tuhan, izinkan ku melakukan yang kau mau aku lakukan. Damai itu menghilangkan kekhawatiran, ketakutan. Tapi ketika tubuh kita yang rapuh merasakan seperti Petrus yang berjalan di atas air, awal dia semangat, suruh aku ke sana Tuhan, sini. Dia merasa berjalan atas air, tapi tiba-tiba godaan, angin dan ombak membuat dia merasa aku akan kecebur. Oke, harus diakui, kita pun bisa merasakan saat seperti goncangan air dan angin membuat kita akan jatuh tenggelam. Tapi kalau itu akan terjadi, hari ini firman Allah katakan, segera katakan, Tuhan tolong aku. Amin. Tuhan, ini aku, anakmu. Tetap beriman, lakukan yang dia minta. Selamat berbahagia. Amin.